Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Itonga. Saya dosen tetap pada program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Geraha Nusantara Provinsi Lampung. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPUD Buka TPT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah pendidikan sejarah yang saya ampu. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan mahasiswa, menunjukkan ketertarikan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian, serta memberikan gambaran implementasi metode tim project secara luring atau tatap muka, dan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memahami dan menerapkan konsep belajar dan pembelajaran di sekolah. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi diarahkan untuk menghasilkan produk konkret berupa artikel ilmiah kelompok yang disusun melalui metode team-based project. RPS mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk 3 pencapaian pembelajaran utama. Yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan teori belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun langkah-langkah proses pembelajaran sesuai pendekatan model, strategi, metode, dan teknik yang akan digunakan. Dan yang ketiga, mahasiswa melakukan penilaian hasil belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran team-based project. Proses pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka. Lalu, bagaimana alur materi pembelajaran selama 16 pertemuan? Secara lebih rinci, perkuliahan ini dibagi ke dalam 16 pertemuan. Kegiatan dimulai dengan pengantar tentang hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian azas-azas belajar dan pembelajaran. Di pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran dan tokoh yang berpengaruh dalam teori belajar dan pembelajaran. Di pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori pembelajaran kognitif dan mendiskusikan penerapan teori pembelajaran kognitif di dalam proses pembelajaran. Di pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori pembelajaran konstruktivisme dan mendiskusikan penerapan teori pembelajaran konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Di pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori kecerdasan majemuk dan mampu mendiskusikan penerapan teori kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran. Adapun di pertemuan ke-8 dilakukan ujian semester dalam bentuk pemberian studi kasus. Selanjutnya, di pertemuan ke-9, mahasiswa secara mandiri maupun berkelompok menggali dari berbagai sumber informasi tentang teknik, metode, dan instrumen dalam teori gaya-gaya belajar dalam proses pembelajaran, dan mahasiswa mencari studi kasus penerapan teori-teori gaya-gaya belajar dalam KBM di sekolah. Di pertemuan ke-10 dan ke-11, mahasiswa secara mandiri maupun berkelompok menggali dari berbagai sumber informasi tentang teknik, metode, dan instrumen dalam taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran, serta mencari studi kasusnya. Di pertemuan ke-11, mahasiswa ditugaskan secara kelompok menjelaskan masalah-masalah belajar beserta cara pengungkapan dan upaya penanggulangannya. Di pertemuan ke-13, mahasiswa ditugaskan secara kelompok menjelaskan motivasi belajar dan peran dalam bentuk studi kasus. Di pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa secara mandiri maupun berkelompok menggali dari berbagai sumber informasi tentang teknik, metode, dan instrumen dalam perencanaan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran, dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan teori belajar dalam KBM di sekolah. Di pertemuan ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus.
Yang menjadi referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini seperti buku Zainal Arifin pada judulnya Evaluasi Pembelajaran. Yang kedua, Surhani Arikunto, judulnya Evaluasi Program Pendidikan. Anur Rahman, judul bukunya Belajar dan Pembelajaran. Asri Budiningsi, judul bukunya Belajar dan Pembelajaran. Mujiono dan Dimyanti, judul bukunya Belajar dan Pembelajaran. Hamzah Uno, model pembelajaran. Selanjutnya, adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup berbagai aspek yang terdiri dari yang pertama, kehadiran sebesar 10%. Tugas yang kedua, tugas individu dan kelompok 10%. Yang ketiga, hasil proyek sebesar 20%. Yang keempat, kuis sebesar 10%. Dan yang kelima, UTS sebesar 20%. Dan yang terakhir, UAS sebesar 30%. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa setiap langkah, setiap pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis capaian. Setiap pembelajaran dan tugas kegiatan mahasiswa dirancang untuk membentuk kompetensi yang utuh dan tidak dari sisi pengetahuan saja, tetapi keterampilan mahasiswa dan sikap ilmiah. Hasil dari perkuliahan ini bukan hanya berupa nilai, tetapi juga menghasilkan artikel ilmiah baik di forum kelas maupun forum lainnya. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga praktek ini menjadi kontribusi nyata dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai tambahan, saya akan mencuplikan perkuliahan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat kan? Oke, hari ini mahasiswa kita materinya tentang tiket belajar dan pembelajaran. Bagaimana dalam proses belajar dan pembelajaran itu sangat penting. Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa bisa memahami apa itu sebenarnya belajar dan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Belajar adalah proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi belajar itu adalah proses perubahan pada diri kita. Baik itu di awal kita mulai dari lahir dalam hubungan itu sudah ada perubahan, ada proses belajar sampai sekarang menjadi mahasiswa. Itu ada namanya proses perubahan perilaku. Oke, yang awalnya tentunya kita contohkan dalam proses perubahan itu pencarian. Misalnya kita contohkan 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu akibat dari proses dari belajar. Jadi intinya belajar itu adalah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham. Nah, jadi intinya belajar itu adalah proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, kita lanjut selanjutnya tentang tujuan belajar. Beda tadi pengertian dari belajar. Ini ada namanya tujuan belajar. Tujuan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Saya contohkan tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak mungkin 1 tambah 1 3. Pasti dia sudah tahu itu 2 Pak, itu 2 Bu, ya. Itu namanya proses perubahan perilaku. Ada juga dalam proses perilaku itu misalnya dia tidak tahu membaca, dia belajar menjadi tahu, atau dia sudah tahu air itu yang masak itu panas. Oh, ini panas ya. Itu adalah proses belajar. Ketika Anda waktu kecil pernah nggak mengalami rasa penasaran pada benda satu hal, misalnya boneka, misalnya kan, kalau untuk mahasiswi ya, boneka. Kenapa boneka itu bulat atau lonjong gitu kan, pasti penasaran. Oh, ini rupanya boneka Barbie misalnya, seperti itu. Itu adalah proses
perubahan perilaku yang jadi tidak tahu menjadi tahu. Oke, itu adalah tujuan dari belajar. Oke, kita lanjut selanjutnya. Perubahan yang disadari. Ada beberapa poin tentang perubahan. Itu yang pertama, ada perubahan yang disadari dan disengaja. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu? Seperti saya contohkan tadi, air panas. Ketika kita sentuh, panas. Itu disadari atau disengaja? Sadari. Disadari. Kalau disengaja, sama nggak disadari sama disengaja? Sadari, Pak. Sama nggak? Disadari dan disengaja. Beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Iya. Beda. Kalau disengaja berarti sudah tahu itu panas, kita pegang ya kan? Berarti itu sudah tahu dia kan? Dalam pengertian belajar berarti itu sudah tahu. Berarti kalau yang disadari itu Yang sudah tahu panas, kita sengaja. iya, oke, lanjut. Oke, ada yang berkesinambungan. Berkesinambungan di sini bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan berkelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Di situ ada beberapa garis merah ya, kasih warna merah. Bertambahnya pengetahuan itu berkesinambungan. Contohnya, Anda mungkin ada yang masuk TK ya, ada mungkin PAUD. Itu berkesinambungan. Masuk ke SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, masuk ke tingkat mahasiswa ya. Yang atas berarti mahasiswa. Jadi itu namanya berkesinambungan. Ada enggak yang dia langsung dari SMP atau SMA ada langsung kuliah ya tingkat mahasiswa? Ada nggak? Pernah nggak dengar beritanya seperti itu? Ada juga kan, kalau di berita dia langsung mungkin dia ada menemukan atau menuliskan penemuan ini kan? Itu namanya berkesinambungan. Pengetahuan, pada dasarnya kita harus memiliki pengetahuan. Baru yang di sini ada keterampilan. Kalau ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi keterampilan di sini maksudnya yang sudah kita miliki. Keterampilan ini seperti apa contohnya? Keterampilan dalam proses apa? Jangan malu-malu. Apa keterampilan? Iya. Keterampilan itu ada minat dan bakat. Baru bakat itu ada bakat bawaan lahir ya. Nggak mungkin semua menjadi penari ya kan, memang udah bawahnya dia penari. Nggak semua menjadi pelukis, nggak semua menjadi guru. Kalau semua jadi guru, siapa yang melukis ya kan? Seperti itu. Oke, berkesinambungan sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Ada fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu bersangkutan. Dan berarti dia berlanjut dari masa ke masa. Itu contohnya seperti apa? Apa fungsional? Apa contohnya? Berkelanjutan dari masa ke masa. Contohnya, Anda menjadi guru, kan perlu keterampilan lagi. Mungkin jadi sertifikasi guru, berkelanjutan dia. Atau menjadi dosen, jadi guru juga seperti itu. Ada fungsionalnya, khusus dia seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, ada yang bersifat positif. Kalau bersifat negatif tidak ada. Kita bahas di sini bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Tidak jauh berbeda dengan fungsional. Jadi ada tujuannya perubahan perilaku tersebut. Seperti contohnya Anda SD, SMP, SMA sampai ke bangku kuliah mahasiswa, mungkin jadi guru atau jadi kerja di kantor, tidak tahu kita. Oke, itu tadi pembahasan tentang
perubahan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ada pembelajaran. Tadi kita membahas belajar. Belajar itu apa? Proses perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Di sini ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi. Ini kita pembelajaran atau belajar? Pembelajaran. Berarti ada interaksi antara saya dan Anda semuanya. Berarti ada peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Bertujuan untuk tujuan pembelajaran ya. Jadi intinya dia itu saya buat garis merah biar mudah dipahami. Ada proses interaksi, ada lingkungannya, ada tujuannya. Ada 4 ya. Proses interaksi, lingkungan belajar dan tujuan. Oke. Jadi harus ada namanya proses interaksi antara guru dan siswa. Itu namanya pembelajaran. Baru lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar kita ya. Itu lingkungan belajar. Karena belajar itu bisa di mana saja. Oke. Sampai di sini sudah paham apa itu unsur-unsur pembelajaran? Sudah paham? Sudah paham. Oke. Jenis-jenis pembelajaran. Jenis pembelajaran itu ada 3. Yang pertama pembelajaran formal. Kalau formal ini dia struktur terjadi di suatu lembaga pendidikan seperti yang ada di sekolah. Kampus termasuk nggak? Masuk ya kan, namanya lembaga ya. Baru yang kedua ada informal. Informal ini di kehidupan sehari-hari kan udah memahaminya. Berarti kalau formal di sekolah, informal itu kehidupan sehari-hari. Baru yang terakhir adalah pembelajaran non formal. Dia terjadi di luar lingkungan sekolah. Seperti apa coba? Khusus pelatihan atau ekstrakurikuler lah. Kalau di SMA dulu, di SMP ada namanya PMI ya, ada pramuka ya. Itu kan di luar sekolah ya. Seperti itu. Atau untuk les ya, bimbingan itu di luar sekolah. Ada pelatihan-pelatihannya. Oke, ini mungkin sudah paham lah kalau yang itu. Oke, di sini ada pendekatan pembelajaran. Itu yang pertama ada pembelajaran aktif. Itu yang melibatkan peserta didik seperti yang terjadi ini. Ini namanya pembelajaran aktif. Ada feedback antara Anda dan saya. Berarti Anda paham, saya jelaskan, Anda paham, ada feedbacknya. Baru yang kedua pembelajaran bermakna. Maksudnya di sini mainkan materi yang baru. Misalnya baru pertama masuk lah ya, dikaitkan, dikembangkan. Itu dia yang yang bermakna. Ada materi yang baru. Mungkin ini pembelajaran ya kan, atau selanjutnya nanti tentang active learning ya kan, belajar aktif seperti itu. Oke, yang selanjutnya pembelajaran kolaboratif. Berarti ini melibatkan peserta didik bekerjasama atau dibuat kelompok. Misalnya satu kelompok 5 orang, itu biar lebih mudah memahami dalam proses pembelajaran. Tidak monoton ya. Jadi dikasih materi dibagi dan dipecahkan materi itu dan akhirnya nanti ada kesimpulan. Itu namanya proses dari pembelajaran. Baru ada pembelajaran terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Berarti mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Saling ada pengaruhnya ya, ada kecocokannya seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Bagaimana seseorang itu meningkatkan minat ataupun motivasinya untuk belajar? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau langsung kita jawab aja lah ya kan? Makin seru ya. Oke, bagaimana meningkatnya belajar? Iya kan? Pernah nggak waktu Anda di 3 SMA ya kan? Atau SMP lah ya? Pasti dibilang gurunya itu udah selesai proses pembelajaran,
anak-anak sekalian, jangan lupa diulang kembali materi yang sudah ibu atau bapak sampaikan. Itu berarti menambah minat belajar atau menambah agar kita mau belajar. Baru yang kedua, banyak membaca lah ya, membaca seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan lah ya. Ajas didaktik dan metodik. Ajas didaktik ini harus ada dalam proses pembelajaran. Karena ajas didaktik ini adalah teori pembelajaran dan prinsip-prinsip umum yang mendasari proses pengajaran atau pembelajaran. Contohnya materinya poster. Pernah nggak gurunya buat poster, ini gambar peta dunia misalnya, atau ini apa namanya gambar pahlawan ditulis kaki gitu. Pernah nggak seperti itu gurunya? Atau membuat permainan, kan itu sering terjadi biar terus mempelajari tidak bosan. Baru ada yang metodik. Metodik ini berbeda ya dengan didaktik. Dia mengajarkan yang efektif untuk mencapai pembelajaran. Jadi lebih efektif. Ada proses feedbacknya. Itu bedanya. Cuma lebih jelasnya inilah dia. Ada beberapa aspek. Kalau didaktik dia fokus ke teori dan prinsip-prinsip umum pembelajaran. Tapi kalau metode itu dia penerapan. Tahu nggak penerapan? Prakteknya ya, menerapkan langsung. Baru tujuannya juga berbeda. Kalau didaktik itu memahami bagaimana siswa belajar prinsip pembelajaran didaktik. Baru kalau yang metode itu pemilihan metodenya, dia contohnya seperti metode yang tepatlah dalam materi tersebut. Tidak selamanya metode itu ceramah, dibuat penugasan atau kelompok, kan seperti itu. Baru lingkupnya hanya kalau tidak itu konsep pembelajaran prinsip-prinsip pengajaran, hanya prinsip-prinsip pengajaran saja, tidak ada yang lain. Baru kalau metode itu dia menggunakan metode, ada alat strateginya, ada alat bantunya. Contohnya seperti bapak ini kan menggunakan laptop, pakai proyektor, itu metode. Ada alat bantu untuk dalam proses pengajaran. Kalau metode ini sangat membantu sekali sama guru dalam proses pengajaran, sangat membantu sekali. Seperti inilah, ada laptop, ada infofus, seperti itu, sangat membantu. Jadi jauh dia berbeda antara didaktik dan metode. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, sebelum hari ini kita mulai suatu pemahaman ya kan, tadi sudah saya sampaikan materi biar ada feedback sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, mahasiswa bisa memahami proses belajar dan pembelajaran. Saya ada beberapa pertanyaan atau lain, mengambil informasi yang telah saya sampaikan. Coba Anda pahami apa sih sebenarnya belajar itu, apa sih sebenarnya pembelajaran itu. Kalau belajar apa, pembelajaran apa? Ada yang tahu proses belajar? Tadi kan sudah saya jelaskan kalau pembelajaran interaksi antara guru dan siswanya, atau proses belajar kita sendiri yang mengetahui dari interaksi lingkungan juga bisa. Ya, jawabannya sangat bagus. Ada yang jawabannya yang lain? Iya. Proses belajar adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ya, itu proses belajar, pembelajaran. Kalau belajar berarti dari diri sendiri. Simpel dia. Berarti kalau belajar itu dari diri sendiri. Kalau pembelajaran intinya ada interaksi. Itu aja yang membedakan dia. Tidak jauh berbeda sebenarnya. Cuma kalau belajar itu
kita sendiri gitu. Kalau pembelajaran ada interaksinya antara guru dan murid apa tadi? Murid. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah bahwa proses belajar itu adalah perubahan perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman seperti disampaikan tadi. Nah, ada pengalaman dari dirinya bahwa air itu yang di gelas panas, itu pengalaman dia. Jadi kalau mau dia pegang, mungkin lebih dulu lah ya kan, oh panas itu. Tapi kalau pembelajaran adalah proses dilakukan tadi untuk membantu terjadinya proses belajar pada diri tadi. Jadi pembelajaran ada pembantu dia, pembantu, ada proses membantunya. Jadi intinya belajar itu dari lingkungan. Pembelajaran itu ada interaksi antara guru dan peserta didik. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, jangan ulang lagi kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Biar terjawab juga tadi pertanyaan dari Saudara Lestari, bagaimana meningkatkan minat belajar, banyak membaca. Oke. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran pada program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.